Setiap pagi, istrinya keluar narik krep sampai malam. Sementara suaminya cuma antar anak sekolah, lalu nongkrong, mancing, dan main burung sampai sore. Yang bikin warga heran, rokoknya tidak pernah putus. Kopi selalu hangat, burungnya mahal, dan semua itu dibayar dari istri yang muter Jakarta cari penumpang. Setiap subuh, mobil Grab itu hampir selalu keluar lebih dulu dari depan rumah kecil mereka. Kadang, saat langit Jakarta masih gelap, istrinya sudah mulai menerima order pertama. Bandara, stasiun, atau karyawan kantor yang buru-buru masuk shift pagi. Sementara suaminya tetap bangun pagi seperti biasa, membantu menyiapkan bekal anak, menyeduh kopi hitam, lalu mengantar anak mereka sekolah memakai motor yang masih terlihat baru. Beberapa tetangga sebenarnya masih ingat, dulu pria itu bukan orang yang seperti sekarang. Dia pernah kerja cukup lama di salah satu perusahaan pabrik besar daerah Bekasi. Sering berangkat pagi, pulang malam, kadang masih lembur sampai akhir pekan. Tapi semuanya mulai berubah setelah tempat kerjanya melakukan PHK besar-besaran. Awalnya, dia masih sering keluar membawa map lamaran kerja. Kadang pulang sore dengan wajah lelah. Kadang sempat bekerja sebentar, lalu berhenti lagi. Tapi makin lama, map itu mulai jarang terlihat. Dan orang-orang mulai lebih sering melihatnya duduk di pos ronda daripada berangkat kerja. Kadang mancing di pinggir kali, kadang terlalu lama membersihkan sangkar burung di teras rumah, sampai lupa waktu. Anehnya, burung-burung itu tetap terurus rapi, pakan selalu ada, sangkar selalu bersih. Sementara istrinya makin sering pulang malam dengan wajah lelah, setelah seharian muter Jakarta cari penumpang. Semakin lama, orang-orang mulai hafal kehidupan rumah itu. Setiap pagi, istrinya keluar narik Grab sampai malam. Sementara suaminya lebih sering duduk di depan rumah membersihkan sangkar burung, atau nongkrong di pos ronda bersama kopi dan rokoknya. Anehnya, hidup mereka masih terlihat cukup baik dari luar. Motor tetap bersih. Burung peliharaan pria itu malah makin bagus. Dan hampir semua orang tahu, semua itu dibiayai dari hasil istrinya bekerja. Belakangan, wanita itu juga mulai terlihat berubah. Bukan jadi pemarah, tapi seperti orang yang terlalu lelah untuk bereaksi. Kadang dia tertidur beberapa detik saat lampu merah. Kadang setelah mengantar penumpang, dia cuma diam di parkiran minimarket sambil melihat sisa bensin di dashboard mobilnya. Sampai suatu sore, anak mereka pulang membawa formulir study tour sekolah. Biayanya sebenarnya tidak mahal, tapi cukup membuat meja makan malam itu mendadak sunyi. Istrinya langsung membuka aplikasi penghasilannya hari itu. Tidak banyak. Sementara pria itu hanya diam sambil menyalakan rokok. Anak mereka masih berdiri, menunggu jawaban. Sampai akhirnya, pria itu berkata pelan, "Nanti papa usahain." Besok paginya, untuk pertama kali setelah lama, pria itu keluar rumah membawa map kerja lamanya. Beberapa tetangga sempat mengira, akhirnya dia mulai mencari kerja lagi. Tapi sore harinya, dia pulang lebih cepat dengan wajah kosong. Dan malamnya, diam-diam, anak mereka melihat pria itu menjual salah satu burung paling mahal yang paling sering dia rawat selama ini. Sejak malam itu, rumah mereka masih terlihat biasa dari luar. Tapi untuk pertama kalinya, anak mereka mulai sadar. Kadang orang dewasa juga bisa kalah oleh hidup, meski tetap berusaha terlihat kuat. Sejak burung itu dijual, suasana rumah mereka mulai berubah pelan.
bukan jadi lebih baik, tapi justru terasa makin canggung. Pria itu jadi lebih sering keluar rumah. Kadang sejak pagi, padahal tidak jelas pergi kemana. Kadang pulang sore dengan wajah lelah, meski bajunya tetap bersih seperti orang yang tidak benar-benar bekerja. Sementara istrinya masih terus narik Grab seperti biasa. Bedanya, belakangan wanita itu mulai lebih sering mengambil order luar kota. Bandara, Bekasi, Tangerang. Kadang baru pulang saat anak mereka sudah tidur. Dan sejak itu, rumah mereka mulai lebih sering kosong. Pernah suatu malam, istrinya mendapat penumpang terakhir dari daerah SCBD. Hujan Jakarta belum reda. Jalanan macet panjang. Dan saat sedang menunggu lampu merah, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Bukan order, tapi pesan dari sekolah anak mereka. "Uang study tour besok terakhir ya, Bu." Wanita itu membaca pesan itu cukup lama. Lalu pelan menunduk sambil memegang setir. Karena malam itu, saldo rekeningnya bahkan belum cukup. Sementara di rumah, suaminya sedang duduk sendirian di ruang tamu yang gelap. Televisi menyala tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, dia membuka kembali map kerja lamanya. Satu persatu sertifikat lama masih tersimpan di dalamnya. Foto ID pabrik, surat training, kartu teknisi yang warnanya mulai pudar. Dia melihat semuanya cukup lama. Sampai akhirnya, pandangan pria itu berhenti di foto lama dirinya sendiri. Foto saat masih bekerja. Masih memakai seragam pabrik. Masih terlihat seperti orang yang tahu hidupnya mau dibawa kemana. Rokok di tangannya perlahan habis sendiri. Televisi masih menyala. Tapi matanya tetap diam menatap foto itu cukup lama. Sampai suara azan subuh mulai terdengar dari luar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, pria itu terlihat seperti seseorang yang mulai sadar bahwa hidup yang dulu hilang darinya mungkin memang tidak akan kembali lagi seperti semula. Beberapa minggu setelah itu, pria itu mulai benar-benar mencoba mencari kerja lagi. Setidaknya, begitu yang terlihat dari luar. Pagi-pagi, dia mulai lebih sering keluar rumah memakai kemeja lama. Kadang membawa map kerja yang sama. Kadang terlihat mencukur rambut lebih rapi dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, beberapa tetangga mulai berpikir, mungkin hidupnya perlahan akan kembali normal. Tapi Jakarta tidak berubah, hanya karena seseorang sedang butuh pekerjaan. Usianya sudah lewat 40. Pabrik tempatnya dulu bekerja sudah lama tutup. Sementara lowongan sekarang lebih sering mencari orang muda yang sanggup kerja panjang dengan gaji lebih murah. Kadang dia pulang terlalu cepat, kadang sore, kadang hanya duduk diam di teras rumah sebelum akhirnya masuk tanpa banyak bicara. Dan setiap kali istrinya bertanya pelan, "Gimana tadi?" Pria itu selalu menjawab singkat, "Masih belum cocok." Awalnya, istrinya masih mencoba percaya semuanya akan membaik. Sampai suatu siang, mobil Grab yang dipakainya tiba-tiba terserempet motor di daerah Tanah Abang. Tidak parah, tapi cukup membuat bumper depannya lecet panjang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, wanita itu terlihat benar-benar kehilangan tenaga. Karena besok, mobil itu tetap harus jalan. Kalau tidak narik, tidak ada uang masuk. Sementara biaya perbaikan jelas tidak murah. Pria itu hanya berdiri cukup lama, melihat lecet di mobil istrinya. Tidak banyak bicara. Malamnya, dia bahkan tidak keluar rumah sama sekali. Tidak ke pos ronda. Tidak mendengarkan burung, tidak nongkrong bersama tetangga. Dia hanya duduk sendiri di teras rumah yang gelap, dengan rokok
yang perlahan habis di tangannya. Dan besok paginya, untuk pertama kalinya setelah lama, pria itu meminta kunci mobil istrinya. Bukan untuk pergi memancing, bukan untuk nongkrong, tapi diam-diam mencoba mendaftar jadi driver online juga. Tangannya sempat berhenti cukup lama saat aplikasi meminta foto dirinya. Dia menatap layar ponsel itu cukup lama, seolah sedang melihat seseorang yang sudah sangat jauh berbeda dari dirinya yang dulu. Tapi akhirnya, pria itu tetap menekan tombol daftar. Meski dia sendiri tahu, di usianya sekarang, memulai semuanya dari nol. Terasa jauh lebih berat daripada dulu. Awalnya, pria itu mengira menjadi driver online akan semudah dulu saat tubuhnya masih kuat bekerja seharian. Ternyata tidak. Jakarta sudah berubah terlalu cepat. Order makin banyak saingan, jalan makin macet, dan tubuhnya sendiri sudah tidak sekuat dulu. Hari pertama narik, dia sempat salah mengambil jalur putar balik dan dimarahi penumpang karena terlambat. Hari kedua, dia pulang dengan pinggang sakit. Hari ketiga, akun drivernya sepi order cukup lama. Sementara istrinya tetap harus keluar bekerja seperti biasa. Kadang sekarang, mereka bahkan sama-sama keluar pagi dengan mobil berbeda. Dan untuk pertama kalinya, beberapa tetangga mulai melihat sesuatu yang terasa aneh dari rumah itu. Karena pria yang dulu hanya duduk di pinggir kali, akhirnya ikut turun ke jalan juga. Tapi yang tidak orang lain lihat, hubungan mereka justru mulai terasa makin jauh. Di dalam mobil, istrinya lebih sering diam. Di rumah, pria itu mulai mudah tersinggung oleh hal-hal kecil. Pernah suatu malam, anak mereka meminta dibelikan sepatu futsal baru karena yang lama mulai rusak. Dan tanpa sadar, pria itu langsung menjawab terlalu keras. "Yang lama kan masih bisa dipakai." Rumah langsung sunyi. Anak mereka menunduk pelan, sementara istrinya hanya diam sambil terus makan tanpa melihat siapa-siapa. Beberapa detik kemudian, pria itu seperti baru sadar dengan nada bicaranya sendiri. Tapi malam itu, tidak ada yang melanjutkan obrolan lagi. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, istrinya tidur membelakangi suaminya. Bukan karena marah besar, tapi lebih seperti seseorang yang mulai terlalu lelah untuk terus menjelaskan perasaannya sendiri. Sejak malam itu, suasana rumah mereka berubah semakin dingin. Kadang mereka masih makan bersama, masih pergi keluar saat hari Minggu datang, masih terlihat normal dari luar. Tapi sekarang, lebih terasa seperti orang-orang yang hanya kebetulan tinggal di rumah yang sama. Sampai suatu malam, saat pria itu baru pulang narik, dia melihat istrinya tertidur di sofa ruang tamu. Masih memakai seragam Grab. Ponselnya masih menyala. Dan di layar aplikasi, total penghasilan istrinya hari itu ternyata masih hampir 3 kali lebih besar darinya. Pria itu berdiri cukup lama melihat layar itu, lalu perlahan mematikan ponsel istrinya tanpa membangunkan wanita itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, pria itu terlihat seperti seseorang yang mulai sadar bahwa dirinya mungkin memang sudah tertinggal terlalu jauh. Sejak pria itu mulai ikut narik Grab memakai mobil yang sama, hidup mereka mulai terasa seperti sistem shift. Pagi sampai sore, mobil dipakai istrinya. Malam sampai dini hari, giliran pria itu keluar mencari order. Dan entah sejak kapan, mereka mulai lebih sering bertukar kunci daripada bertukar cerita. Kadang saat istrinya pulang, pria itu baru bangun tidur di sofa ruang tamu. Kadang saat pria itu pulang pagi,
istrinya sudah siap berangkat lagi sambil membawa termos kopi dari dapur. Anak mereka bahkan mulai hafal, jam pulang kedua orang tuanya tidak pernah sama lagi. Belakangan, mobil itu juga mulai terasa lebih cepat rusak. Bensin selalu hampir habis, ban mulai tipis, dan lampu servis kecil di dashboard mulai semakin sering menyala. Tapi tidak ada yang benar-benar punya waktu memikirkan itu. Karena selama mobil itu masih bisa jalan, berarti mereka masih bisa makan. Pernah suatu malam, pria itu pulang lebih cepat dari biasanya karena order sedang sepi. Saat membuka pintu rumah, dia melihat istrinya masih duduk sendirian di meja makan. Belum tidur. Di depannya, ada buku catatan kecil berisi pengeluaran rumah, cicilan sekolah, bensin, servis mobil, tagihan listrik. Dan untuk pertama kalinya, wanita itu bertanya pelan tanpa melihat suaminya. "Bensin tinggal sedikit lagi ya?" Pria itu diam sebentar, lalu menjawab pendek, "Tadi order jauh." Tidak ada nada marah. Tidak ada bentakan. Tapi malam itu, suasana rumah terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Karena mereka sama-sama sadar, mobil itu sekarang bukan cuma kendaraan, tapi satu-satunya hal yang masih membuat hidup mereka terus berjalan. Dan sejak malam itu, mereka mulai lebih sering menghitung pengeluaran daripada membicarakan masa depan. Anak mereka juga mulai lebih sering sendirian di rumah. Kadang makan sambil menonton televisi sendiri. Kadang tertidur di sofa sebelum salah satu dari mereka pulang. Sampai suatu siang, ponsel istrinya tiba-tiba berdering saat sedang menunggu penumpang di parkiran mall. Telepon dari wali kelas anak mereka. Wanita itu langsung menepi dan mengangkat telepon. Dan beberapa detik kemudian, wajahnya langsung berubah panik. Anak mereka demam tinggi di sekolah. Sejak pagi terlihat lemas, lalu tertidur di kelas saat pelajaran masih berjalan. Sementara saat itu, pria itu juga sedang membawa penumpang di jalan. Untuk pertama kalinya setelah lama, mereka berdua sama-sama bingung harus meninggalkan pekerjaan atau terus mengejar order hari itu. Dan malamnya, anak mereka hanya tertidur lemah di kamar dengan kompres dingin di dahinya. Pria itu duduk cukup lama di dekat tempat tidur anaknya, sementara istrinya tertidur kelelahan di sofa luar kamar. Tidak ada yang bicara malam itu. Tidak ada pertengkaran. Tapi untuk pertama kalinya, rumah itu terasa seperti tempat yang mulai memperlihatkan akibat dari semua kelelahan yang selama ini mereka pendam sendiri-sendiri. Sejak anak mereka sempat sakit, tidak banyak hal yang benar-benar berubah di rumah itu. Besoknya, mereka tetap bangun pagi seperti biasa. Istrinya tetap menyalakan aplikasi Grab sebelum matahari benar-benar naik. Pria itu juga tetap keluar rumah, mengantar anak mereka sekolah, lalu melanjutkan narik sampai malam. Jakarta tetap berjalan seperti biasa. Macet, bising, dan terlalu sibuk untuk peduli pada hidup siapapun. Belakangan, pria itu memang mulai lebih sering mengambil order malam. Kadang pulang saat langit hampir subuh. Kadang tertidur di mobil beberapa menit di parkiran minimarket sebelum menerima order berikutnya. Sementara istrinya tetap menjadi orang yang paling sering memastikan semuanya tetap berjalan. Bayar cicilan, mengatur uang sekolah, menghitung bensin, menghitung pengeluaran harian yang rasanya tidak pernah benar-benar selesai. Dan anehnya, meski hidup mereka terasa semakin berat, rumah tangga itu masih tetap berjalan. Mereka masih makan bersama sesekali, masih pergi ke mal kecil saat hari Minggu datang, masih tertawa kecil kalau anak mereka mulai bercanda saat makan, masih terlihat seperti keluarga biasa dari luar.
Tapi sekarang, semuanya terasa seperti dilakukan karena kebiasaan. Bukan karena hidup mereka benar-benar baik-baik saja. Kadang saat pagi datang, pria itu masih membantu memanaskan mobil sebelum istrinya berangkat. Sementara wanita itu masih sempat membuatkan kopi sebelum keluar rumah. Tapi setelah itu, mereka kembali sibuk dengan pikirannya masing-masing. Dan entah sejak kapan, mereka mulai lebih sering diam, bukan karena marah, melainkan karena terlalu lelah menjelaskan isi kepala sendiri. Anak mereka juga mulai tumbuh lebih cepat dari usianya, lebih mandiri, lebih jarang meminta sesuatu, dan lebih sering berkata, "Aku nggak apa-apa," padahal belum tentu benar-benar baik-baik saja. Sampai hari ini, tidak ada yang benar-benar tahu apakah keluarga itu masih bertahan karena cinta, karena anak, atau karena hidup di kota seperti Jakarta kadang membuat orang terlalu takut untuk memulai semuanya lagi dari nol. Sebagian orang mungkin akan menyalahkan pria itu. Sebagian lain mungkin akan merasa kasihan. Tapi kenyataannya, di kota sebesar ini, ada banyak orang yang pelan-pelan tertinggal dari hidupnya sendiri. Bukan karena tidak pernah mencoba, tapi karena kadang dunia berubah terlalu cepat, sementara manusia tidak selalu punya tenaga untuk mengejarnya lagi. Dan mungkin rumah tangga yang paling lelah bukan yang penuh pertengkaran, tapi yang masih terlihat baik-baik saja, meski diam-diam isinya sudah sama-sama kehabisan tenaga. Kalau kalian jadi istrinya, masih sanggup bertahan hidup seperti itu? Atau menurut kalian, pria itu sebenarnya cuma kalah sama hidup, bukan sengaja menyerah?